Mujur saja beliau Rasul. Coba kita pikirkan itu masing-masing. Kalau saya mati sekarang, berapa lamanya saya dikubur? Menunggu hari kiamat. Iya kan? Kalau itu yang kita ingat, Pak, kita tidak akan macam-macam di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita kembali setelah dimatikannya. Berapa tahun umur kita masing-masing, sebanyak itulah kita dimatikan dan dihidupkan kembali. Dan setiap kita bangun, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan yang lain-lain nikmat Allah yang kita kaji, itu saja. Dari tidur bangun, dari bangun tidur. Kira-kira yang paling susah kalau manusia itu sudah dicabut oleh Allah nikmat tidur. Lah sagudang ube lalu. Apa yang dikatakan orang sudah makan supaya mata itu tidur, tapi tidak membilang kasau jolato saja malam. Iya kan? Bagaimana badan siang harinya? Alhamdulillah, saya bapak-bapak dan ibu-ibu, baik itu badan ko di kalian di kasur langsung lalu. Walaupun lalu tu awak ndak bakarajo, ango awak lebih kareh dari orang duduk. Ndak itu awak lalu. Ya, di Bukit Tinggi namanya itu Bakaruah. Dia lama mana lalu Bakaruah. Ya kan? Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan lagi. Kita puji pula Allah. Apa nikmat yang dapat? Setiap kita memuji Allah dituliskan sebagai pahala. Ya kan? Sebagai pahala untuk kita. Sudah berapa kita dapat pahala semenjak kita lahir sampai umur kita yang sekarang. Jadi kalau pandai kita memanfaatkan waktu dalam hidup ini, semuanya berbuah pahala. Kalau kita sia-siakan, berbuah dosa semua. Sekarang kita bahas lagi. Kenapa orang tidur disamakan oleh Allah dengan orang mati? Kalau kita baca bapak-bapak yang tadi balik kembali, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kenapa orang tidur itu mati? Karena orang tidur itu tidak mengetahui apa yang terjadi sekelilingnya ketika tidur. Maka orang tidur diintai oleh maling, maka dia masuk ke rumah. Harta orang itu dikuras semua. Karena apa? Memang dia tidak sadar. Ketika itulah dia kemalingan. Bedanya apa? Bapak-bapak, orang yang akan mati tidak dikembalikan rohnya. Jadi kita tidur, roh kita dipegang. Orang mati, roh kita dipegang. Perbedaannya, orang yang belum ajal dikembalikan rohnya. Orang yang telah ajal langsung meninggal sambil lalu.
Tak tahu saya ada nak bangok senyo pagi lah. Ketika kelalok sehat bana. Tapi ketika kita bangun dia enggak ada lagi. Tangannya sudah dilipat sendiri, matanya sudah terkatup sendiri. Ternyata jamaah Masjid Darul Iman Ujung Batu nan datang kini kamu saji ko yang berkesempatan rupanya duit ende Allah balik. Iyalah duit rasanya. Alhamdulillah. Ya kan? Kita syukuri ini. Yang perlu kita ingat untuk apa hidup ini. Iko banyak lupa gini Pak. Hidup ini untuk apa? Apakah untuk mengumpulkan kaya? Untuk mencari reputasi? Untuk mempertinggi pangkat? Untuk menumpuk emas dan perak? Apakah kita setiap hari akan bikin toko, kedai, rumah, mobil? Ya kan? Apakah itu? Ada juga orang yang melelang kabun sawit, kita beli. Apakah itu tujuan hidup? Kebanyakan orang lupa ini. Ayatnya simple saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Tujuan utama ini jangan ditinggalkan. Orang banyak sekarang, ya kaum muslimin, sarana untuk mencapai tujuan itu yang ditujunya. Ya kan? Jadi semua yang diciptakan Allah ini kita miliki, itu sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Mengabdi kepada Allah. Lebih dari itu apa? Mencari ridha Allah. Mana namu apa-apa kayu gadang di dunia ko sapue-puenya mengumpuan kayu tapi nanti masuk neraka. Mana namu jawaban sebanseknya tapi nanti masuk neraka. Mana namu? Iya kan? Ragu menjawabnya. Kok dapat kayu dunia koyo dinikmati lah Ustaz, tapi nanti awak masuk surga. Itu benar. Ya kan? Memang Nabi mengatakan juga miskin itu membawa kekufuran. Ba mangko apa maliang pak anak ambo sawale. Indah ada bareh ke di tanah orang rumah tapaso ambo maliang. Tapi kini di Indonesia ndak itu nanda jadi do. Orang nampal yang kayu itu nama liangnya. Ya kan? Paling kayu nyota sabui tapi maliang tarui. Payo kumbuh koto suliki koto nampe di tepi buki kasuo koto nanggadang tampak nandari Gunung Sago. Ba'a kolalai Indonesia kini makin diubek makin sakit tawa taserak biso nandatang dokter mau be lada mampulo. Itu yang terjadi. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Bapak Ibu kaum muslimin, Allah naik arago sawit balik dari 3 bulan lalu. Allah. Ketika kami dengan sahabat saya yang sedang memoto ibu itu diundang ngaji ke Taluk Kuantan yang terkenal dengan namanya Kuantan Singingi. Ketika itu sawit sangat murah. Persoalannya kalau sawit saja murah tidak apa. Dia dipupuk, pupuk mahal. Dia diracun, racun mahal. Penjualannya murah. Nah, ini kan cobaan ini. Setiap kita dicoba oleh Allah untuk apa itu Pak? Untuk menaikkan kelas kita. Coba kita lihat anak cucu kita yang sekolah di Padang sedang ujian, entah sudah siap atau belum. Nah, setelah dia berhasil ujian dia bagaimana? Naik kelas. Iya kan? Itu gunanya ujian. Jadi kalau kita tidak diuji-uji, tandanya iman kita tidak meningkat. Ya kan? Di ujian Allah itu untuk
menjadikan kita lebih tinggi derajatnya daripada biasa. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, inilah yang kita syukuri, kita masih hidup. Mungkin tadi sudah ada bapak bangun tidur itu langsung tahajud, kemudian ditambah dengan hajat. Kalau ada hajat, sudah itu teringat dosa kita semasa muda, kita salat sunat taubat. Sesudah itu yang muda-muda kalau ada ragu pilih jodoh, salat istikharah. Itu saya sampaikan ya kepada yang muda-muda yang mencari jodoh. Kita dihadapkan, diberikan, dicalonkan dua gadis. Yang satu kuning langsat, itu rambutnya panjang, bak mayang terurai, ya kan? Betisnya seperti perut padi, tuminya cota lua buruang, hidungnya coda suntongga, nanci lay tamani, ya kan? Pajalanan siganjo lulu, padopai surui nalabi, alu tetaruang patah tigo, samui tapi ja indak mati. Ragu kita memilih ni. Salat istikharah. Lah salat istikharah wah ustaz, tapi hati kan naik keduanya. Nikahi keduanya. Kalau dia mau dan kita sanggup. Kita sanggup beristri dua. Secara finansial cukup, tenaga batinku kuat, dia mau dengan kita, tidak apa-apa. Karena Al-Quran tidak melarang. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba. Nikahilah olehmu perempuan yang mau dengan kamu, dia mau dengan kamu, kamu mau dengan dia. Berapa? Masna, dua. Jadi satu itu alternatif terakhir, ya kan? Wasulasa tiga, waruba empat. Tapi bapak jangan ngadang saya tilu, ya kan? Mentang empat kecil agama, awak lalu direncanakan sekali. Ada peringatan di ujung ayat itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak akan adil, satu saja. Saya sampai sekarang itu yang saya pakai, Pak. Hanya satu saja. Malah lah meninggal lo ibu ku indak lombo ganti. Nah. Bamang ko ndak Pak Ustaz ganti badan kalai sehat juga. Iko dicalik dari luar konyo bu. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi. Di luar lipik memang ndak berubah, di dalam lah cair tiok lagi. Nah, ndak mungkin orang kue umur 70 kan. Ndak mungkin. Ya kan? Aku diganti bana, ai ndak kasamo jo na lamo. Aduh lo pantunnya Pak. Tambilang tanti batanti satanti ambil panaruko sawari kajai. Nanilang bisa diganti, pangganti indak keserupo, indak serupo seperangai. Ya kan? Kaum muslimin kau ndak ada kegantinya rasulnya. Tapi ambo indak lo takabur deh. Kok lo penganan. Nyoti manusia aku kan dibolak-balik oleh Allah. Ya kan? Itu makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita dibangunkannya dan kita sudah mulai ibadah tadi sampai kita datang ke masjid salat berjamaah dan datang kita duduk sebentar mendengarkan wirid pengajian. Ini semuanya qadarullah. Mudah-mudahan konsisten kita seperti ini sampai kita meninggal.
Awak nan takui pak biang kata buak gantiang kaputui rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Lagai lah kampir mati tapi sasek balik. Na'udzubillahi min zalik. Takut kita seperti itu. Ibadah sudah banyak dilakukan selama ini, tapi ketika akan mati tersesat. Ini yang takut kita. Maka bacalah doa terus setiap hari. Sabbit qalbi ala dinika, untuk sendiri ini, wa la ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Faghfirli ya Allah, la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunkan saya ya Allah, tidak ada yang bisa mengampunkan dosa saya kecuali Engkau. Ya kan? Kenapa Bapak-bapak? Manusia taat ada, itu sudah beruntung dia. Manusia engkar, di ujung usianya dia menyesal. Ini anehnya manusia ini Pak. Ketika akan ditiupkan roh dulu ke tubuhnya, semuanya mengaku begini. Pertanyaan Allah singkat, dia menjawab singkat pendek pula. Alastu birabbikum. Semua kita ini, biar Biden, biar Donald Trump, ya kan? Biar Mao Zedong, biar Mussolini, biar Napoleon Bonaparte, biar Firaun, biar Namrud, biar Genghis Khan. Ketika roh akan ditiupkan, mereka menjawab semua, qalu, itu jamak. Bala syahidna, kami mengaku ya Allah, kami adalah hamba-Mu dan kami akan patuh kepadamu. Jadi semua manusia ini dulu akan patuh kepada Allah. Artinya mau menyembah Allah. Tapi kebanyakan tidak ada yang ditepati janji itu. Fir'aun jadi raja zalim. Namrud jadi raja zalim. Mao Zedong jadi raja zalim. Mussolini jadi raja zalim. Karmal mentiadakan Tuhan. Abu Jahal rajanya orang musyrik. Abu Lahab juga begitu. Jadi yang patuh kepada Allah ada juga nama. Di Indonesia ada Abu Janda namanya. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya kan? Entah tak berlakinya, entahlah janda. Ya kan? Jadi dulu orang yang menentang Islam ini banyak abu-abu saja namanya. Dan tak tahu Cik Abu Tungku saja. Ya kan? Semuanya. Tapi ada seorang abu, akhirnya dia masuk Islam. Namanya Abu Sofyan. Nah, ini dapat hidayah dia. Para jemaah, tapi nanti ketika malaikat maut menjemput, baik mereka itu mati kecelakaan, baik mati sakit berat, semuanya mengaku kembali akan bertuhan kepada Allah. Katanya ketika malaikat tiba, ya kan, kemambi angoknya, qala rabbirji'un. Ya Allah, balik anak bawa ke ujung batu balik, ya Allah. Kalau di ujung batunya tinggal. Kalau di padang balik anak bawa ke padang balik, Allah. Jangan diambil angok ambo dulu. Kamanga wa ang. Ya kan? Saya akan menjemput amalan saya yang tertinggal. Yang seharusnya dulu saya lakukan, tapi saya lalai. Ya kan? Kalla kecil Allah. Sekali-kali tidak. Itu untuk memaniskan mulutmu. Ambo nak percaya dah kecil Allah. Nama membuat waang tu ambo. Jadi ambo tahu nak karakterang. Kok di balik anang hidup balik tak jadi yang mati kini. Angka kurang ajar sama jodoh ulu jodoh aja. Ya kan? Tak akan berubah perang yang saja. Mati selang lagi insyaallah. Ya kan? Ini anehnya manusia ini, Pak. Ketika diberi kekuasaan, ketika diberi kekayaan, ketika diberi harta, banyak yang engkar kepada Allah. Walaupun dulu mengaku patuh. Tapi akan mati. Fir'aun tu, Pak.
Kan tidak dilangsungkan mati di laut itu, Pak. Yang lain-lain langsung mati anak buahnya. Ya kan? Yang Fir'aun 3 hari masih begitu diombak tsunami besar. Hampir dia lagi mengaku bertuhan kepada Allah, ya kan? Tapi capeknya sumbek dek malaikat munculnya tu julumui. Tak jadi dah, Pak. Akhirnya dia mati kafir. Tapi mayatnya tidak hilang, tidak dimakan hiu, ditolak oleh ombak ke tepi pantai. Mungkin dipungut, itu takdir Allah, dipungut mayatnya, diawetkan. Bapak sudah melihat mumi Fir'aun? Sudah? Ya kan? Kalau ingin melihat, pergi ke Mesir, jema putar-putar di rokan goze. Ya kan? Saya sudah melihat, tapi fotonya, ya kan? Ada buku saya beli, ya kan? Perjalanan ke Sungai Nil. Yang melakukan perjalanan ke Sungai Nil itu ada seorang insinyur kimia, tapi ayahnya ulama, namanya Agus Mustafa. Itu banyak bukunya itu, Pak. Dia hebat menulis. Jadi saya lihat di buku itu, Pak, mumi Fir'aun itu tangannya masih begini, Pak. Kata Agus Mustafa itu, dia yang melihat mumi itu, kalau kita lihat terus mayat Fir'aun itu sudah beribu tahun itu. Sekali-sekali itu jarinya tu. Apalah yang terjadi itu? Iya kan? Kemudian saya lihat hidungnya bengkok tu, Pak. Sama dengan paruh henggang. Teringat saya, ayah saya, Pak. Orang kalau bengkok hidungnya dalam tu ramada macam. Kan? Patutlah Fir'aun koma mada. Tak tangguh madanya dah. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi, kata. Ya kan? Tapi ketika karam dilawi kebetulan ke Allah balik. Musa, tolonglah bapakmu ini. Nabi Musa itu kan anak angkatnya. Ya kan? Tolonglah nak. Ini manusia ini anehnya, Pak. Jadi siapa saja manusia, si masiku nan lari korupsi gini itu, akan mati nantinya menyesal, Pak. Nado guno kayo ambo ko ya Allah. Redailah ambo, ampunkanlah ambo. Baju lai. Dia dia umur dia Allah 60 disio-siokan. Dia dia 70 disio-siokan. Dia dia 50 disio-siokan. Tak ada digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Lah ke mati saja. Minta diundur mati. Alasan untuk beramal saleh. Apa kata Allah? Sudah saya sediakan di depanmu barzakhun kubur ila yaumi yub'atsun. Kamu tinggal di sana sampai hari berbangkit. Pak, kalau kita mati sekarang, Pak, kira-kira berapa lamanya kita menunggu baru hari kiamat? Tidak ada yang tahu kan? Nah. Tapi saya berpendapat ini lebih lama kita dikubur itu daripada dunia. Kita contoh yang lalu ya. Tidak usah Nabi Adam, Nabi Muhammad saja. Dengan kita sekarang sudah 1500 tahun lebih kurang jaraknya. Beliau hanya diberikan usia di dunia ini oleh Allah 63 tahun. Ya kan? Kita bapak yang seumur dengan saya itu sudah banyak dapat bonus. 63 tahun itu perhitungan Hijriah. Perhitungan Masehi Nabi Muhammad itu hanya 61, Pak. Beliau sudah dikubur 1500 tahun. Kurang 63 atau 61. Sudah 1337 tahun, 1370 tahun dikubur. Di dunia hanya 63 tahun. Untung saja dia nabi. Dia dikasihi oleh Allah.
Kalau si Sambo selama itu dikubur tu Pak. Itu merasa dia Allah. Sedang kini saya mulai merasa. Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Mujur saja beliau Rasul. Coba kita pikirkan itu masing-masing. Kalau saya mati sekarang, berapa lamanya saya dikubur? Menunggu hari kiamat. Ya kan? Kalau itu yang kita ingat Pak, kita tidak akan macam-macam di dunia ini.